Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Tayyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang dikarang oleh Muhammad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau adalah Qutbul Irsyad dan beliau selalu memberikan petunjuk-petunjuk bagi orang-orang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca kitab ini dan mempelajari kitab ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mengharap semoga ilmu kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita baca surah Al-Fatihah kepada pengarang kitab, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i radhiyallahu taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita membaca Fatihah untuk guru besar tercinta, yaitu Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syahab Bakar bin Salim ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Faslun wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min qira'atil ilmi an-nafi'. Dan seharusnya ini bagi seorang yang ingin berjalan Allah ya, ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, seharusnya atau selayaknya bagi engkau wahai orang yang sedang menempuh jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, seharusnya engkau memiliki suatu wirid atau kebiasaan atau wirid ya, min qira'atil ilmi nafi', yaitu berupa membaca ilmu yang bermanfaat. Jadi selalu senantiasa menambah wawasan yang bermanfaat. Wa huwa alladzi yazidu fi ma'rifatika bidzatillahi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa alaihi. Yaitu ilmu manfaat itu ya, di sini ilmu yang menambah pengetahuanmu atau menambah ma'rifatmu dengan zat Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat-sifatnya Allah dan dengan segala ketentuan Allah dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa setiap hari kita harus menambahkan ilmu tentang ma'rifatullah, ilmu tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu tentang segala sesuatu kehendak Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya. Wa ta'rifu bihi ma amaraka bihi min ta'atihi wa nahaka 'an ma'siyatihi wa yurisuka zuhdan fid dunya wa raghbatan fil akhirati. Dan ilmu yang membuat kamu mengetahui segala perintah Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan kepada Allah, dan ilmu yang membuatmu mengetahui segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala berupa maksiatnya berupa maksiat, dan ilmu yang membuat kamu menjadi zuhud dalam dunia atau menghilangkan dalam hati kita tentang perkara duniawi, jadi menghilangkan keduniaan dalam hati kita. Jadi ilmu-ilmu itu adalah ilmu fikih ya teman-teman. Harus belajar ilmu fikih dan ilmu akidah tadi. Ilmu pertama tadi ilmu yang mengetahui zat Allah, sifat Allah dan af'al Allah atau sunnatullah atau nikmat-nikmat Allah, itu ilmu akidah. Dan juga belajar ilmu fikih dan ilmu tasawuf, ilmu yang membuat kita bisa menjadi zuhud dalam dunia ini. Wa yubsiruka bi'uyubi nafsika wa afati a'malika wa makaidi aduwika. Dan ilmu itu, ilmu-ilmu yang manfaat tadi juga ilmu yang mampu membuat kamu melihat aib-aib dalam diri kamu, ilmu yang membuat kita bisa melihat kecacatan dalam diri kita ya, kita bisa tahu cacatnya kita tahu ternyata kita ujub, ternyata kita belum ikhlas, ilmu tentang riya, itu ilmu-ilmu yang
apa namanya, dibutuhkan kita supaya kita bisa mengetahui aib-aib dalam diri kita. Karena sifat riya, ujub itu ya kita sendiri yang tahu, karena kita yang merasakan sifat-sifat seperti itu. Oleh karenanya perlu adanya ilmu tasawuf supaya kita bisa mengetahui setiap amal kita sudah ini kita ujub apa tidak ini. Karena kalau kita misalkan riya, ujub, itu amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Dan ilmu yang bisa membuat kita mengetahui tipuan-tipuan muslihat syaitan. Jadi kita bisa merasakan, wah ini dari syaitan. Nah ini diperlukan ilmu yang tinggi ya, karena kita harus merasakan betul ini dari syaitan, ini kebaikan kah, ini keburukan kah. Karena terkadang ada yang disebut dengan talbisul iblis. Jadi iblis memoles suatu amal perbuatan yang dilihatnya baik atau disangka baik oleh orang, akan tetapi itu merupakan keburukan atau awal dari keburukan. Jadi iblis sudah menyusun beberapa langkah untuk sampai kepada keburukan, yang di awal langkah itu atau kedua langkah itu merupakan hal yang baik, sehingga iblis memolesnya seolah itu baik, padahal itu langkah-langkah untuk menuju kepada keburukan. Allah berfirman, wala tatabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian semua mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Itu langkah-langkah syaitan itu. Ya, misalkan ada sebuah cerita ya, ada seseorang menitipkan anaknya perempuan kepada seorang rahib, dan di rahib itu dianggap sebagai orang yang sangat taat beragama. Kemudian si iblis masuk ke situ, dia membisikkan kepada rahib. Kebetulan si perempuan tadi, karena si rahib ini ingin menjaga perempuan ini benar-benar, perempuan ini ditempatkan di tempat lain atau berpisah dari rumahnya, di pondokan, di suatu pondok begitu. Nah, setiap hari si rahib ini mengirimkan makanan kepada perempuan itu. Dikirimkan makanan dengan cara apa? Ditaruh di depan pintu rumah perempuan itu setiap hari. Kemudian iblis membisikkan, cobalah kau buka pintu itu dan berikan langsung kepadanya, maka itu akan lebih sopan. Karena bisikan iblis seperti itu, dia ikut, dia berpikiran kayaknya lebih sopan nih kalau saya langsung masukin, saya buka pintunya, saya kasih ke dia, seperti itu. Akhirnya dia ketuk pintunya sampai dibuka, kemudian makanan itu diberikan kepada perempuan tadi. Seiring berjalannya waktu, si pendeta kok jadi tertarik dengan perempuan itu karena melihat wajah perempuan itu ketika dibuka. Akhirnya semakin masuk ke dalam rumah. Kemudian iblis berkata lagi kepada dia, cobalah kau tengok ketika dia makan, pastikan dia makan dengan benar, dengan adab yang baik. Itu kan bagus ya. Akhirnya si rahib tadi mengikuti bisikan-bisikan dalam dirinya itu, yaitu dari iblis tadi. Kemudian dia masuk ke dalam rumah, dia memastikan perempuan itu makan makanan itu. Setelah dimakan, selesai. Setiap hari seperti itu, dia lihat perempuan itu makan. Lama-lama si rahib itu menjadi suka, menjadi ada rasa ingin. Dan sampai di akhir langkah, si rahib ini menyetubuhi perempuan tadi. Akhirnya berzina dia dengan perempuan tadi, dengan memaksa perempuan tadi. Ketika sudah hamil, perempuan itu dibunuh oleh si rahib itu karena bisikan iblis. Karena khawatir orang tuanya tahu dia hamil, akhirnya dibunuh. Nah, kemudian datanglah kedua orang tua dari perempuan tadi itu bermimpi, mimpi yang buruk, yaitu dia punya firasat yang buruk tentang anaknya. Maka dia mencoba memeriksanya, kemudian dia mengunjungi rahib tersebut. Ketika datang ke rahib, mereka bertanyakan di mana anaknya. Si rahib kemudian berkata, wah, anaknya sudah meninggal ibu, karena suatu penyakit yang sangat keras gitu. Akhirnya kedua orang tua tadi kembali ke rumah. Di rumah itu kemudian si bapaknya itu bermimpi. Ya, ditunjukkan oleh iblis bahwa si rahib ini telah membunuh anaknya dan dikuburkan di bawah pintu dari rumah rahib, di bawah pintunya atau di depan rumah, di dekat pintu gitu. Setelah dicek, besok harinya bapaknya ke sana, dicek, ternyata benar ada jenazah anaknya. Lalu si rahib itu dibunuh karena dengan hukum kisos. Nah, itu salah satu cerita Israiliyat tentang langkah-langkah setan. Jadi awalnya bagus, kemudian
lama-kelamaan menjadi hal yang buruk begitu. Awalnya bagus, memang itu langkah-langkah syaitan. Na'udzubillah min dzalik, dan sekarang banyak sekali seperti itu. Dan itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang mendalami ilmu ini, yaitu ilmu yang bisa mengetahui tipu daya syaitan, ilmu tasawuf. Wa hadzal ilmu tsabitun fil kitabi was sunnati wa kutubil a'immati wa qad jama'ahu al-Imam al-Ghazali fi kutubil 'azimah al-qadril kabira al-khatirah indaman lahu basiratun fid din. Ya. Ilmu-ilmu ini itu ada di Al-Qur'an dan ada juga di As-Sunnah, ada Al-Qur'an, di Al-Hadis, dan di kitab-kitab yang sudah dikumpulkan atau disusun oleh ulama-ulama kita. Nah, itu ya. Kalau kita tidak bisa menemukan langsung dengan pikiran kita dalam Al-Qur'an karena keterbatasan ilmu kita, kita bisa melihat kepada kitab-kitab ulama di bidang itu. Jadi ulama-ulama sudah menyusun itu kitab-kitab yang ulama itu mengambil dari Al-Quran juga gitu. Kalau kita tidak ada kapasitas untuk langsung mentelaah atau mencari ilmu-ilmu dalam Al-Quran, kita bisa ke ulama-ulama itu. Jadi kita bisa melihat penjelasan ulama tentang dalil Al-Quran itu, sehingga kita bisa menyerapnya. Dan Imam Ghazali sudah mengumpulkan ilmu-ilmu ini dalam kitab-kitabnya yang sangat agung. Itu salah satunya Al-Qadrul Kabirah Al-Khatirah Indaman Lahul Basirah, itu kitabnya beliau. Kama qala fil yakin fawadhib ala mutala'atiha. Maka tekunlah engkau, wahai orang yang sedang berjalan menuju jalannya Allah, kamu harus tekun dalam mutala'atiha, dalam menelaah kitab-kitab itu dan Al-Quran dan hadis itu. Apabila ingkanat laka himmatun fi sulukit thariqah, apabila kamu benar-benar memiliki himmah atau keinginan yang kuat untuk berjalan menuju akhirat. Jadi kalau kamu benar-benar seorang murid sejati, pasti kamu menekuni ilmu-ilmu itu supaya benar-benar selamat dari fitnah-fitnah tadi. Warokbatun fil wusuli ila martabat tahqiq. Jadi jika kamu benar-benar memiliki keinginan yang kuat untuk sampai kepada derajat yang sangat tinggi, derajat yang dicintai Allah, maka kita harus benar-benar. Wa qad infaradat al-kutubul ghazaliyatu min baini kutubil muhaqqiqina min as-sufiyah bil jam'i wat tahrir wa husuli ta'sir fi zamanil qasir. Dan Imam Ghazali sungguh telah menyusun kitab-kitabnya dari kitab-kitab para ahli muhaqqiqin atau ahli hakikat dari orang-orang sufi dengan mengumpulkan kitab-kitab itu. Jadi Imam Ghazali sudah banyak membaca kitab-kitab sufi, banyak kitab-kitab filsafat. Jadi dia itu memadukan kitab-kitab itu sehingga kitabnya Imam Ghazali itu kitab yang sangat sangat komprehensif dalam bidang tasawuf. Jadi beliau Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad ini merekomendasikan kitabnya Imam Al-Ghazali dalam kita mengkaji hukum-hukum tadi, karena dalam Ihya Ulumuddin itu sudah di situ dijelaskan tentang sifat-sifatnya Allah tadi, yang ilmu yang manfaat tadi, sifat-sifatnya Allah, kemudian hukum-hukum fikih dan juga dasar-dasar tasawuf itu sudah dijelaskan semua sama Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Wa 'alaika bil iksari min qira'atil kutubil hadis wat tafsir. Dan kamu juga harus memperbanyak membaca buku-buku hadis dan tafsir. Wa min mutala'ati kutubil qaumi 'ammatan. Fa inna dzalika fathun 'amun wa sulukun tammun. Dan juga kamu harus menelaah buku-buku orang-orang secara umum. Ya, buku-buku orang-orang secara umum. Karena itu bisa membuat engkau memiliki pengetahuan umum dan jalan yang sempurna. Kama qala ba'dul 'arifin, sebagaimana yang telah disebutkan atau diterangkan oleh sebagian orang-orang yang arif, orang yang sudah mengenal Allah, orang yang sudah wusul kepada Allah. Itu mereka menganjurkan seperti itu. Jadi banyak-banyak membaca buku-buku hadis dan tafsir.
Tapi ya tidak harus 24 jam ya, atau 10 jam kita baca semuanya, tidak. Alhamdulillah. Jadi cukup ya, mungkin sehari kita bisa membaca 10 hadis atau membaca 2 ayat kemudian tafsirnya. Jadi kalau kita punya kesibukan dalam dunia kerja, ya kita bisa menyempatkan untuk membaca buku-buku itu dan kitab-kitab itu supaya ada masukan ilmu dalam jiwa kita. Walakin yang bagi laka an tahtariza min mutala'ati ma yashtamilu min rasailihim 'ala al-umuril ghamidati wal haqa'iqil mujarradati wa hadha al-asya'u tujadu fi aksari mu'allafati Syekh Muhammad ibni Arabi wa fi syai'in min rasail al-Imam Ghazali kal-Mi'raj wal madnun bihi wa qad dzakara Syekh Zaruq fi ta'sis al-qawaid qaidatan fi at-tahdhir min al-kutub allati tajri hadha al-majra faraji'ha in syi'ta walam yudhkar fi jumlatiha mu'allafatu Syekh Abdul Karim Al-Kailani li'annahu muta'akhkharun wa mu'allafatuhu min 'indi akhiriha mimma yanbaghi al-ihtirazu anha isaran li salamati. Mana tadi? Tapi kita juga harus waspada pada dalam menelaah kitab-kitab yang mencakup perkara-perkara yang gaib ya, perkara-perkara yang bukan ranah kita lah, yang belum bisa kita pahami ya. Karena di antara ulama-ulama tadi Imam Ghazali, Ibnu Arabi itu kadang membahas perkara-perkara yang itu di luar nalar, di luar dari logika. Dan itu sudah mereka temukan dengan pandangan-pandangan basirah mereka. Dan itu kita tidak harus berhati-hati dalam mengkaji itu, karena jika kita salah mengimani, salah mempercayai, salah memahami, itu bakal menjadi racun dalam pikiran kita sehingga tidak baik. Jadi bagi orang yang baru menjalankan ilmu hakikat ini, atau berjalan dalam ilmu ini, dia harus mempelajari ilmu-ilmu yang syariat terlebih dahulu, ilmu-ilmu yang bisa dilogikakan dengan pikiran kita sendiri. Untuk ilmu-ilmu yang seperti ini, ilmu yang hanya khusus untuk mereka atau sudah usul, ini ilmu yang harus diwaspadai benar-benar. Jadi butuh guru biasanya dalam mempelajari ilmu ini supaya tidak sesat dalam memahami ilmu-ilmu ini. Ini ilmu yang sangat ya bisa jadi rentan lah bagi orang yang belum kuat dalam segi akidahnya. Karena Imam Ali Rahimahu wajah, Imam Ali Sayyidina Ali itu pernah berkata juga, saya memiliki ilmu di antara mutiara ilmu yang apabila aku keluarkan ilmu itu atau aku sampaikan ilmu itu, maka kalian akan menganggapku sebagai orang yang musyrik. Itu salah satu perkataan Sayyidina Ali. Jadi ada ilmu-ilmu tertentu di mana ilmu itu memang ilmu yang sudah mereka dapat atau rahasia yang mereka dapat dan didapat oleh orang-orang yang benar-benar sudah menjalankan syariat dengan baik dan dengan keistiqomahan, dan itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Itu ilmu-ilmu yang khusus ya. Jadi kalau ada perkataan-perkataan dari Imam Ghazali atau Imam Ibnu Arabi dalam kitab-kitab yang seperti itu, maka kita harus menanyakan kepada seorang yang ahli dalam ilmu itu supaya kita tidak salah paham tentang apa yang disampaikan. Dan ilmu-ilmu yang rahasia sifatnya ya, ilmu-ilmu yang rahasia. Nah begitu ya. Jadi itu pasal ini menerangkan tentang bagi orang yang sedang menjalankan suluk atau berjalan menuju Allah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia harus setiap hari itu harus punya kebiasaan atau rutinitas belajar hadis, belajar Al-Qur'an, belajar fikih dan belajar tasawuf supaya pengetahuan ma'rifatnya kepada Allah itu selalu bertambah. Masalah rahasia atau anugerah-anugerah Allah tentang ilmu-ilmu laduni Allah yang diberikan, itu adalah haknya Allah dalam memberikan kepada hamba-hambanya yang dipilih. Jadi bagi orang yang berjalan di jalan Allah itu tidak perlu
dia untuk mengiri-iri atau tidak perlu dia sangat menginginkan ilmu-ilmu itu, rahasia-rahasia itu. Karena itu pemberiannya Allah. Karena kalau kita benar-benar menginginkan itu, nanti kalau tidak diberikan oleh Allah, kita jadi kecewa. Walhasil dalam kita suluk kepada Allah, bukan Allah yang dicari, tapi rahasia itu yang dicari. Padahal yang kita cari adalah Allah, adalah zat yang memberi rahasia itu, bukan rahasia itu yang dicari. Begitu teman-teman. Jadi semoga kita selamat dalam menekuni atau menjalani suluk ini, sehingga kita sampai kepada ma'rifatullah ta'ala, dan kita mengetahui rahasia-rahasia Allah itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.